Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Penerbitan Buku Cetak dan Buku Elektronik. Pertama, saya akan menyebutkan nama-nama kelompok kami. 1. Nurul Aini, 2. Siti Nuril Basiroh, 3. Muhammad Agus Hidayat, 4. Eka Maya Husnia, 5. Dewi Sarafina, 6. Devi Lailatul Cahyati. Penerbitan merupakan lembaga atau institusi yang mengolah naskah mentah dari penulis atau pengarang hingga menjadi bahan siap cetak dalam bentuk dummy prototype. Penerbitan bukan saja industri penghasil barang cetak, namun penghasil buku-buku elektronik yang kemudian disebut e-book. Proses penerbitan elektronik dilakukan melalui penyalinan elektrik. Penyalinan elektro adalah proses mengubah bahan cetakan menjadi bentuk elektronik. Hal ini dicapai dengan memindai bahan cetakan ke dalam database elektronik di mana teks disimpan dalam bentuk gambar atau karakter yang dikodekan dengan teknik memindai. A. Sejarah dan perkembangan penerbitan buku cetak dan buku elektronik. Perkembangan penerbitan buku dimulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Dengan cikal bakal, fungsi penerbitan adalah mencetak surat kabar, selebaran, dan buku kitab agama. Akhir abad ke-19 muncullah penerbit-penerbit terutama di Pulau Jawa dan Sumatera dengan kepemilikan swasta. Pada tahun 1955, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan menasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perkembangan media cetak saat ini didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga membawa perubahan pada bagian bentuk format, struktur, tekstur, dan model dari iklan tersebut. Akan tetapi, perkembangan teknologi tidak mempengaruhi atau mengubah isi dari suatu iklan yang muncul di media. Pembuatan media cetak sekarang dengan teknologi yang canggih adalah dengan menggunakan komputer untuk mendesain iklan atau suatu produk dengan menggunakan grafis dan dicetak dengan printer. B. Jenis penerbit menurut buku terbitannya. 1. Penerbit buku umum. Pembaca sasaran penerbit ini adalah khalayak ramai yang sudah tentu sangat beragam, sukar dikenali, dan sukar diperkirakan. Porsi terbesar karya penerbit jenis ini adalah buku fiksi. 2. Penerbit buku anak-anak. Pada penerbit jenis ini, judul-judul lama merupakan modal utama. Karena pada umumnya buku anak-anak yang klasik selalu dicetak ulang agar menarik buat pembaca yang masih kecil-kecil. Buku anak-anak biasanya syarat warna sehingga biaya produksinya besar. Ketiga, penerbit buku khusus. Dalam kelompok ini terdapat penerbit buku pelajaran, sekolah dasar dan menengah, penerbit buku ini universitas dan penerbit buku ilmiah. Tugas penerbit. Adapun tugas penerbit yaitu 1. Mencari naskah, 2. Editor, 3. Menentukan perwajahan, 4. Memilih percetakan, 5. Pengarang, 6. Imbalan, 7. Percetakan. C. Penerbitan buku cetak dan buku elektronik. A. Proses penerbitan buku cetak. Hak cipta adalah hak pengarang yang bisa diurus oleh pengarang dengan mendaftarkannya ke Departemen Kehakiman dan HAM. Direktorat Hak Cipta penerbit tidak mengurus hak cipta karena hak cipta adalah urusan pengarang kecuali naskah tersebut telah dibeli oleh penerbit dan sepenuhnya menjadi hak milik penerbit. Tidak banyak buku yang didaftarkan hak ciptanya oleh pengarang. Biasanya buku-buku yang sangat terkenal atau buku yang bakal dibutuhkan terus yang didaftarkan hak ciptanya oleh pengarang. Penerbitan buku akan berjalan dengan lancar bila ada naskah. Naskah merupakan bahan baku penerbit yang utama. Naskah tentu saja ditulis oleh penulis oleh penerbit atau pengarang. Dengan demikian, pengarang naskah dan penerbitan merupakan 3 bagian yang tak terpisahkan.
Ketiganya merupakan degup jantung yang menghidupkan penerbit. B. Pengadaan naskah. Naskah merupakan bahan baku penerbit yang utama. Naskah tentu saja ditulis oleh penulis atau pengarang. Dengan demikian, pengarang naskah dan penerbitan merupakan tiga bagian yang tak terpisahkan. Ketiganya merupakan degup jantung yang menghidupkan penerbit. Penerbit harus mengetahui buku-buku apa saja yang dibutuhkan oleh pembaca. Karena itu penerbit membutuhkan langkah-langkah yang berarti, di mana langkah yang pertama adalah mencari buku yang harus diterbitkan dalam bidangnya. Contohnya adalah buku-buku sekolah dasar. Menurut Paembonan, pengarang yang ditunjuk setidak-tidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Menguasai ilmu dan materi pelajaran yang akan ditulis. 2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang psikologi, belajar, didaktik, dan metodik pengajaran yang bersangkutan. 3. Memiliki pengalaman mengajar dalam mata pelajaran yang akan ditulisnya. 4. Memiliki kemahiran dan pengalaman menulis buku. Adapun yang harus diperhatikan dalam pengadaan naskah adalah sebagai berikut. A. Sumber naskah. Sumber naskah yang terbaru harus dicari oleh seorang penyunting. Ia dapat menemukan gagasan naskah melalui pameran buku, reuni, pertemuan antar pakar bidang ilmu tertentu, dan lain sebagainya. B. Penilaian naskah. Penyunting petugas menentukan apakah sebuah naskah akan diterima untuk diterbitkan atau ditolak. Penyunting menilai naskah antara lain dari isinya, cakupannya, penyusunannya, isi. C. Penyuntingan. Bagian penyuntingan merupakan inti sebuah penerbitan, karena fungsinya yang utama mengembangkan naskah. Di bagian inilah bahan baku penerbitan yang berupa naskah diolah dan dipersiapkan sehingga naskah yang tadinya masih mentah menjadi siap dan layak terbit. D. Proses penerbitan elektronik. Mengikuti proses penerbitan tradisional tetapi berbeda dari penerbitan tradisional dalam dua cara. 1. Termasuk menggunakan cetak offset untuk mencetak produk akhir, dan pekerjaan penyuntingan naskah di sebuah penerbitan yang besar terdiri dari 1. Kontrak penerbitan, penyerahan naskah, ketaat-asasan, tata bahasa, kelengkapan naskah. Langkah-langkah penerbitan buku digital dapat menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi pada daftar ini bisa membantu Anda melakukan konversi format-format dokumen tertentu seperti Docs, MS Word, HTML, EPUB, PDF, DJVU, dan TXT ke berbagai format e-book seperti EPUB, dokumen, MOBI, PDF, dan PRC. Hampir seluruh perangkat yang dapat membaca buku digital seperti Kindle, iPad atau iPod, Android, Nook, PC, atau Mac mendukung format buku digital seperti e-book, PDF, dan MOBI. Ketiganya adalah format buku yang digital yang paling sering digunakan, walaupun ada juga aplikasi pembaca format dokumen yang lain. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.